Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Wahyu Ramadan dengan NIM 22 garis miring 522729 garis miring KT garis miring 10440. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil inovasi dan bisnis plan dari saya yang berjudul Diabetes Solution Bar. Snack inovatif berbahan dasar biji mahoni dan daun akasia sebagai alternatif solusi untuk diabetes. Nah, untuk deskripsi usaha, Diasbar atau Diabetes Solution Bar merupakan snack yang berbahan dasar biji mahoni dan daun akasia yang diformulasikan khusus sebagai cemilan sehat bagi penderita diabetes maupun masyarakat yang ingin menjaga kadar gula darahnya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu Diasbar dikemas dalam bentuk batang atau bar yang praktis dan dapat dikonsumsi sebagai pengganti cemilan konvensional, menjadikannya solusi modern bagi gaya hidup sehat dan pengelolaan diabetes yang lebih baik. Nah, untuk kekurangan produknya sendiri, yang pertama yaitu perlu diperhatikan salah satunya rasa dan tekstur yang masih bisa disesuaikan dengan preferensi pasar, mengingat biji mahoni memiliki rasa pahit alami yang mungkin kurang disukai konsumen. Nah, untuk struktur perusahaannya sendiri ada owner, yaitu saya sendiri, lalu dibawahi oleh manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan juga manajemen personalia. Nah, untuk analisis pasar, ada dua. Yang pertama yaitu profil konsumennya, yaitu mencangkup berbagai kelompok masyarakat, penderita diabetes, individu dengan pola hidup sehat, terus lansia yang rentan terhadap gangguan metabolisme, pekerja kantoran, atlet, serta masyarakat umum yang menginginkan cemilan praktis, bernutrisi, dan berbasis bahan alami. Nah, untuk potensi segmentasi pasar dan pesaing, meningkatnya kasus diabetes menuntut adanya alternatif cemilan sehat, bergizi, dan tetap lezat. Namun sayangnya pilihan snack yang aman bagi penderita diabetes masih terbatas, melihat adanya biji mahoni dan daun akasia mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid atau alkaloid yang memiliki potensi sebagai anti-diabetes alami. Namun sering terbuang gitu aja atau nggak dimanfaatin gitu. Di sisi lain, tren gaya hidup sehat semakin meningkat sehingga peluang pasar untuk snack bar berbasis bahan alami ini semakin terbuka. Sehingga hal ini menjadikan peluang bagi pengusaha pemula untuk memulai usaha produk ini yang kemungkinan bersaing dengan produk yang sama masih sedikit. Gitu. Nah, untuk strategi pemasaran yang pertama yaitu produk. Dengan menghadirkan produk inovatif dalam pengolahan HPK, serta memiliki kandungan yang sehat, lezat, dan bergizi akan meningkatkan minat bagi pemasarannya. Nah, yang kedua yaitu price atau harga. Harga dari snack bar ini sendiri tergolong masih sangat terjangkau, yaitu sekitar 10.000 per bungkus, dan sangat worth it untuk dibeli. Yang ketiga yaitu people atau manusia, yaitu pelayanannya yang tidak mengecewakan, penjual yang fast respon, ramah, dan sopan akan memberikan kesan positif bagi teman-teman yang mau beli snack bar tersebut.
Nah, yang terakhir yaitu promotion atau memberikan promosi. Itu antara lain ada dengan cara lewat yang pertama yaitu media sosial, terus jasa antar, atau pembayaran COD atau e-wallet, atau dengan memberikan diskon di setiap pembeliannya pada jumlah banyak, misalnya 20 bungkus gitu. Nah, untuk keunggulan di Asper sendiri, seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, bah- bahan dari Diasper sendiri ini menggunakan biji mahoni dan daun akasia yang belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut menyebabkan selain minimnya pengeluaran kita terhadap pembelian bahan, dengan menggunakan bahan alami juga meningkatkan mutu dan minat bagi orang-orang pecinta eh, healthy food gitu. Nah, yang kedua yaitu mendukung konsep zero waste, dan yang ketiga yaitu indeks glikemiknya rendah dan dibuat tanpa pemanis buatan, serta memanfaatkan antidiabetes alami dari biji mahoni dan daun akasia tersebut. Nah, untuk analisis finansial, biaya investasi yang digunakan pada usaha ini itu mendapatkan total biaya 3.735.000. Lalu untuk analisis finansial di biaya variabel atau variable cost, didapatkan total biaya per produksi 478.000. Biaya operasionalnya didapatkan sebanyak 1.100.000 biaya per satu kali produksi. Ini analisis proyeksi rugi dan labanya. Didapatkan total pendapatan sebanyak 330 juta, lalu mendapatkan laba sebesar 159 juta. Jadi keuntungan yang diperoleh itu 33.000 bungkus Diasper per tahun dengan 10.000 per bungkus dalam setahun sebesar 159.060.000. Nah, ini untuk analisis BEP-nya. Didapatkan hasil sebanyak 200 bungkus per bulan atau 2.528 bungkus per tahun. Jadi untuk mencapai titik impas dalam satu tahun produksi Diasper harus terjual 2.528 bungkus atau 210 bungkus per bulan dengan harga per bungkusnya 10.000. Nah, manfaat finansialnya yang pertama yaitu biaya produksi yang efisien. Bahan baku utamanya itu berupa limbah biji mahoni daun akasia yang murah dan melimpah. Potensi keuntungan optimal karena harga jualnya kompetitif dibandingkan produk serupa di pasaran. Terus target pasarnya juga luas, kita bisa menyebarkan lewat sosial media, lewat pasar, lewat ataupun sampai ke luar negeri. Nah, distribusinya sendiri tuh fleksibel, bisa melalui e-commerce, retail atau klinik kesehatan, dan juga langganan. Analisis SWOT, inovasinya unik karena menggunakan bahan alami, biaya produksi ekonomis dan efisien, terus potensi pasar luas. Namun kelemahannya sendiri rendahnya kesadaran manfaat bahan baku, proses ekstraksi dan regulasi yang cukup kompleks, tantangan dalam membangun brand awareness atau kepercayaannya. Nah, untuk peluangnya sendiri, tren gaya hidup sehat meningkat dan banyak orang beralih ke makanan dan minuman herbal untuk kesehatan.
lalu dukungan pemerintah dan komunitas. Terus potensi ekspornya tuh tinggi karena permintaan tinggi di pasar luar negeri untuk produk herbal alami. Nah, ancamannya sendiri yang pertama yaitu persaingan dengan produk lain. Banyak alternatif herbal di pasaran yang sudah lebih dikenal. Lalu regulasi izin edar perlu memastikan standar keamanan pangan untuk bisa beredar di pasaran luas. Kesimpulannya, Diasbar atau diabetes solusi nuclear adalah inovasi snack sehat berbasis dasar biji, mahoni, dan daun akasia yang diformulasikan untuk membantu mengontrol gula darah, khususnya bagi penderita diabetes dan masyarakat yang peduli dengan pola makan sehat dengan memanfaatkan bahan alami dan konsep ekonomi sirkuler. Diasbar menawarkan produk yang tidak hanya sehat tetapi juga ramah lingkungan. Meski menghadapi tantangan seperti penerimaan pasar, regulasi, persaingan dengan produk sejenis, peluang bisnisnya tetap eh, berkembang seiring meningkatnya tren konsumsi makanan fungsional dan strategi pemasaran berbasis edukasi, distribusi, meliputi channel, dan inovasi produk. Diasbar berpotensi menjadi solusi cemilan sehat yang bernilai ekonomi tinggi, ekonomi dan pemanfaatan lingkungan gitu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.